Pernah kepikiran nggak, kalau jalan menuju kedamaian sejati itu justru dimulai dari sebuah perintah untuk berperang? Kedengarannya aneh banget ya, kayak sebuah paradoks. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah bareng-bareng gagasan yang unik ini. Nah, ini dia nih ayatnya. Sebuah perintah ilahi yang, ya terus terang aja, menyajikan sebuah kontradiksi yang dalam banget. Di satu sisi, kita semua kan pengen damai, ya kan? Tapi di sisi lain, kita justru diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang kita benci, yaitu berperang. Ini dia teka-teki yang akan kita pecahkan hari ini. Dan disinilah pertanyaan kuncinya muncul. Gimana kalau selama ini kita salah mengartikan medan perangnya? Materi yang kita bahas ini ngajak kita buat mengalihkan fokus. Bukan lagi soal konflik di luar sana, tapi soal pertempuran yang jauh lebih penting, jauh lebih mendasar. Pertempuran di dalam diri kita sendiri. Oke, ayo kita mulai bedah perintah ini. Coba deh kita pikirin, gagasan tentang Tuhan sebagai sumber kedamaian, tapi kok memerintahkan kekerasan fisik? Rasanya nggak sinkron ya. Kalau kita artikan secara harfiah, ini jelas bertentangan sama sifatnya yang maha pengasih. Jadi, pasti ada makna lain yang tersembunyi di baliknya. Selama ini kan, pemahaman yang paling umum soal ayat ini, ya panggilan buat perang fisik. Otak kita langsung kebayang senjata, konflik, musuh yang kelihatan di luar sana. Nah, paradigma lama inilah yang akan coba kita tantang hari ini. Mungkinkah ada arti yang jauh lebih dalam di sini? Logikanya kan sederhana banget. Kalau kita melawan kebencian dengan kebencian lagi, yang ada siklus kehancurannya nggak bakal pernah putus. Karena itu, harusnya ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Nah, ini dia momen ahanya. Penjelasan ini mengubah segalanya. Ternyata perang yang diperintahkan itu bukan tentang menghancurkan orang lain, tapi tentang merenovasi jiwa kita sendiri. Jadi, ini poin utamanya. Kata perang di sini didefinisikan ulang sebagai sebuah perjuangan internal. Ini adalah pertempuran di dalam diri kita untuk menyeimbangkan dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Dan ayat yang sama itu sebenarnya udah ngasih petunjuk loh. Perang batin ini punya dua medan pertempuran. Yang pertama, kita harus berjuang untuk menerima hal-hal yang gak kita suka, karena bisa jadi di baliknya ada kebaikan buat kita. Dan yang kedua, kita harus berjuang untuk melepaskan hal-hal yang kita cintai banget, karena bisa jadi itu justru buruk buat kita. Keduanya, sama-sama perang yang berat. Proses ini tuh ibaratnya kayak lagi merenovasi jiwa. Pasti rasanya nggak nyaman, berantakan, mungkin kayak penyakit yang menyakitkan, atau kegagalan bisnis, atau bahkan hubungan yang sulit. Tapi justru dari kesulitan inilah lahir versi diri kita yang lebih kuat. Sesuatu yang awalnya kita benci, malah bisa jadi pendorong terbesar dalam hidup kita. Oke, terus siapa sih yang sebenarnya lagi perang di dalam diri kita? Nah, sumber materi ini mengidentifikasi ada dua kubu utama, yaitu pikiran dan kesadaran. Dua-duanya ini terus-menerus bertarung buat ngambil alih kendali atas diri kita. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Pikiran itu suara yang keras, yang berisik, yang selalu khawatir soal masa lalu atau masa depan, yang suka banget ngejudge dan ngebanding-bandingin. Sementara kesadaran itu suara yang tenang, yang kalem, yang hadir di momen sekarang, yang tugasnya cuma mengamati dan menerima. Nah, ketika pikiran yang berkuasa, dia jadi ego. Tapi, waktu dia dibimbing oleh kesadaran, dia jadi akal atau nalar yang bijaksana. Metafora ini keren banget sih. Pikiran kita bisa jadi bergejolak, naik turun kayak ombak, tapi kita harus ingat, ombak itu cuma bagian dari lautan kesadaran yang jauh lebih luas dan tenang. Dan ombak gak mungkin ada tanpa lautan, kan? Nah, ini poin yang penting banget buat dicatat ya. Tujuannya itu bukan untuk membunuh atau menghilangkan pikiran kita. Bukan. Pikiran itu alat yang luar biasa hebat buat berkreasi, merencanakan, dan bertahan hidup. Masalahnya muncul ketika alat ini malah ngambil alih dan jadi tuan kita, bukan sebaliknya. Jadi, gimana dong cara kita memenangkan perang batin ini? Lucunya, kemenangan itu diraih bukan dengan menghancurkan salah satunya, tapi justru dengan menciptakan perdamaian antara dua kubu di dalam diri kita ini. Yuk kita lihat cara praktisnya. Kedamaian sejati itu ternyata bukan saat pikiran kita kosong melompong, sama sekali bukan. Kedamaian itu adalah sinergi, yaitu momen ketika kesadaran yang tenang berhasil membimbing energi pikiran yang dahsyat. Disitulah keajaiban terjadi. Dan ini dia cara melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Simple kok. Pertama, cukup sadari dan akui aja kalau ada dua suara di dalam kepala kita. Kedua,
Pas ngerasain dorongan dari pikiran buat bereaksi, entah marah, sedih, atau cemas, coba ambil jeda sebentar. Tarik napas. Ketiga, buat pilihan secara sadar untuk ngikutin bisikan kesadaran yang lebih tenang. Ini latihan ya, jadi nggak harus langsung sempurna. Jadi, setelah semua ini, pertanyaan terakhir buat kamu renungkan adalah, saat ini, suara mana yang sedang mengendalikan hidupmu? Apakah pikiran yang berisik dan reaktif, atau kesadaran yang tenang dan bijaksana? Jawaban kamu mungkin adalah awal dari perang paling berharga yang pernah kamu perjuangkan dan menangkan.